Oke, pertama sorry suaranya noise banget udah aku benerin, masih belum bisa. Oke, ya pertama masuk ke dashboard dulu, ke accounting.com, terus masuk ke dashboard. Ini contohnya kemarin pas bendahara, aku jadi bendahara di tempat magang gitu, pakai ini juga. Nah, untuk study case nya kita coba pakai ini, gimana gitu cara pelajari pelan-pelan lah. Personal, salah itu. Kok persona. Nah, ini magang lagu. Yang pertama ini ada bagian kiri ada sidebar, ada beberapa opsi dashboard, ada item gitu untuk logistik. Kalau misalnya ada penjualan gitu, ini kan app-nya gitu awalnya emang basicnya tuh buat kayak gudang, inventory, pembukuan gitu, pembukuan untuk industri kayak gitu. Pertama di sini ada dashboard, item, ada sales, penjualan, invoice. Kita kalau mau bikin faktur, ada ini. Kalau kita dapat revenue, ini data customer, kita bisa pasang data customer di sini. Ada purchases, ada bills, kita utang bisa masukin sini. Kalau misalnya ada utang, ini bisa masukin buat utang, ini bisa masukin buat piutang, gitulah lambangnya lah ya. Bisa kita custom dikit-dikit gitu. Ini yang bill bisa kita buat utang, invoices bisa buat piutang. Dan ada payment, kalau kita mau nambahin pembayaran. Payment itu kita yang bayar ya, jadi duitnya keluar. Kalau revenues kita yang dapat penerimaan. Kemudian vendor gitu, misal kita mau bikin vendor, list data vendor gitu, atau data supplier itu bisa cek di sini. Ada banking, nah ini paling banyak tuh di sini nih sebenarnya olahnya. Ada account, kita bisa bikin beberapa akun, misal akun banknya pun bisa macam-macam, bisa BRI, Mandiri atau apa, tergantung mau apa aja. Bisa akun kas kalau misalnya ada akun kas. Terus bisa bikin akun apa lagi ya, misalnya aku tuh biasanya bisa akun PayPal bisa, atau kalau akun GoPay bisa, kalau OVO juga bisa masukin apa aja. Wallet bisa lah masukin di sini apa aja, akun-akun intinya itu akun lah, tempat nyimpan saldonya itu bisa banyak di sini. Jadi kita bisa bikin beberapa banyak di sini. Transfer tuh untuk transfer dana misal dari akun satu ke akun lain itu bisa dilakukan di sini. Transaction itu jurnal lah kalau di akuntansi ya. Jadi pembukuan tuh di sini nggak ada jurnal tapi ada transaction. Jadi untuk masukin jurnal tuh di sini transaction. Rekonsiliasi, nah ini biasanya kalau kita sama bank itu kan per bulan, per hari bisa sih kalau mau lebih detail, tapi biasanya rekonsiliasi secara gede itu kan dilakukan per bulannya untuk satu periode dalam pembukuan gitu akuntansi, bukan dalam satu periode. Biasanya dalam satu bulan rekonsiliasi kalau ada yang salah, ada yang pembukuan di perusahaan sama di bank kok ada yang nggak sesuai, itu nanti di reconcile. Tapi kita kemungkinan jarang main di sini sih. Nah, terus ada kalender, ada report, ada laporan laba rugi juga nanti ada di sini. Ada setting apps, ini setting tuh bisa set banyak, ada currency dan sebagainya. Nah, itu untuk sidebar ya. Kemudian di sini ada search, aku jarang jujur pakai ini, jarang banget. Sebenarnya bisa kita custom add widget gitu, cuman kayak nggak perlu aku jelasin sih itu. Ini nggak perlu sih, ini nggak perlu, usah. Di sini total income-nya berapa dalam periode ya, ada periodenya kan ini. Misal periode magangku tuh kemarin lupa, katakanlah di tanggal 1 sampai akhir Februari lah. Kita cek dulu dari periode ini. Total income yang masuk tuh 2.500.000. Total expenses itu ini pendapatan, ini pengeluaran. Nah, pengeluarannya segini, nggak ada bills, overdue bills juga nggak ada, jadi aman lah. Sebenarnya ada kemarin, udah aku hapus karena udah aman, udah kelar. Terus ada profit, total profitnya ini katakan ini duit yang dipakai lah, saldonya itu nanti masuk ke total profit ini. Nah, ini sebenarnya udah nol ya, ini akhir-akhir nggak aku catat gitu. Ini untuk cash flow-nya gimana itu. Terus ini ada income by kategori gitu, misal besok kalau mau bikin banyak kategori, misal income dari anak-anak KKN gitu misalkan, iuran, terus income dari penjualan apa, misal keripik gitu misal di sini. Cuman ini kan besok buat pembukuan KKN ya, jadi untuk penjualan keripik sih kayak juga kita perlu bikin baru lagi nanti di sini, tinggal buat manage company bikin baru.
expenses by kategori, pengeluaran by kategori, misal untuk beli makanan minuman berapa, terus mungkin beli bensin atau apa, beli apa pulsa atau apa dan sebagainya bisa kita bikin. Jadi kita bisa tambah sih untuk ini. Saya kayak di mana dia setting kalau nggak salah. Jadi kita bisa tambah untuk kategori-kategori ini. Nah kemudian di sini ada account balance, ada cash. Nah ini sebenarnya kita bisa bikin banyak, tapi dalam kasus ini aku cuma satu. Kita bisa bikin banyak cashnya. Ini ada latest income, latest expenses. Nah itu untuk pengenalan dashboard pertama. Oke lanjut, yang bakalan kita itu di sini nggak usah sih item, nggak usah. Invoices itu sebenarnya kalau misal ada piutang ya itu bisa masuk ke sini. Misal ada yang minjem duit kas itu, misal itu bisa lah masukin ke sini gitu di invoices. Cuman nggak ada sih di kasusku. Nah revenue itu misal ada bisa penerimaan dari apa iuran gitu, misal itu kemarin ada penerimaan dari ibu-ibu di sana gitu, ada penerimaan dari teman-teman anak-anak itu juga catat lah di sini. Bisa klik revenues, add new, ini bisa klik gitu. Misalnya ini menambah penerimaan 11 Maret penerimaannya berapa rupiah, ini kan udah di setting ya. Kalau awal-awal setup kan ada settingnya tuh, mau pakai currency rupiah, dolar, EUD atau apalah, yen dan sebagainya gitu kan banyak. Nah kalau udah set rupiah nanti jadi rupiah. Accountnya apa, misal mau tambah satu akun lain bisa di sini. Tapi kan kita udah ada cash, yang seperti cash. Customernya siapa, misal dapat income dari misal anggota kelompok gitu lah. Sebenarnya kita bisa nambah lagi di sini. Misal mau nambah lagi buat nama baru, itu misal customer ini masuknya ke data customer ini nanti. Kalau kita namain di sini, otomatis masuk ke situ. Misal ini apa ya, misal gitu anggota kelompok iuran diterima atas iuran yang masing-masing katakan 50.000, ini 5 orang 50.000 itu ya Pak, 250 berarti 250.000 aja gitu. Maksudnya misal deposit, payment methodnya cash aja nggak apa-apa, reference-nya nggak usah, bebas. Kalau masih reference juga boleh kayak simbol gitu. Kalau di akuntansi kan ada reference gitu ya, itu bisa. Mau kasih attachment juga boleh kayak apa. Recurring, misal repeat terus gitu, terus boleh. Tinggal klik save gitu apa. Nah itu udah masuk ke sales. Nanti ini bentuknya kayak gini, masuk ke sales. Jadi sebenarnya kalau mau download pun bisa, download PDF gitu bisa. Nanti maksudnya apa nih, ke revenues ini, sales revenues. Nah ini masuknya sini. Dashboard pasti udah nambah, kalau kita cek di sini pasti udah nambah. Nah jadi 382 terima ini latest income tanggal 19 Maret ini 250 gitu. Per cases juga sama, misal bills ada utang gitu. Nah ini sebenarnya ada sih, cuman udah aku hapus. Misal ada utang gitu ya, kemarin misal utang apa Andri apa gitu ya, lupa beli gunting terus apa itu tinggal tanggal berapa kamu lupa, terus dia ya Senin kasih due date lah, misal tanggal berapa gitu. Item katakan gunting, beli gunting gitu, tinggal create item, beli gunting di salsa kalau salah itu, toko salsa gitu. Toko ya itu ya. Terus berapa ya lupa, 7.000 lah. Nah tinggal misal tambahin lagi item apa lagi, pita gitu, apa gitu ya, kasih aja lah misal. Nah pajaknya kan nggak ada ya, nggak usah, totalnya 12.000. Nah tinggal save. Nanti kita ada bills, kita udah beli cuman kan belum bayar, jadi masuknya kan apa nih, vendor dulu misal vendornya Andrew ada Andri ya, Seragen Indonesia, save, udah deh, tinggal save, tinggal save. Nah ini kan kalau gini belum kita lihat nih, draft will be reflected to charts, akan direfleksi di chart ketika udah di receive. Nah klik aja, ceritanya ini kan dikirim ke emailnya Andrew gitu, kan aku nggak masukin emailnya juga, jadi klik aja mark receive, jadi ceritanya ini udah di receive gitu aja.
ya kan. Nah misal kalau udah bayar, klik market atau bisa add payment, masuknya nanti kalau add payment nanti masuk juga ke sini payment otomatis. Kita cek dashboard coba, utangnya nanti masuk ke situ. Ini ada utang open bills, utang yang masih terbuka itu 12.000 tapi belum overdue, berarti belum melewati tenggat waktu. Upcomingnya ini dikurangi 12.000 soalnya ada utang 12.000, jadi ini 370 kurang ini, kalau nggak salah ini udah ini 382.600 kan. Nah ini udah otomatis dikurangi ini untuk saldonya. Jadi kalau mau cek saldo real yang masih kita pegang ini bukan saldo real, saldo yang masih kita pegang tuh di sini. Tapi kalau saldo real yang udah dikurangi sama beban-beban lain kayak utang dan sebagainya itu di sini. Nah ini udah dikurangin utang 12.000 di sini. Tuh. Itu per cases ya. Payment juga sama sih, payment kayak sales tadi. Kita add payment gitu, tinggal tambah-tambahin. Misal beli apa, misal hari itu beli apa, ini satu hari udah beli dua sih. Ini beli satu ada 4 transaksi, 4 jurnal itu ada 1, 2, 3, 4 jurnal gitu. Tergantung per hari ada berapa, tinggal add ini tambah. Bayaran misal beli apa, dia pakai duit cash atau duit misal ada bank atau GoPay, e-wallet apa gitu. Select vendor, berarti ya vendor tuh katakanlah penjual gitu lah, beli ke siapa gitu, kategorinya apa, misal makanan, minuman dan lain-lain sebagainya. Ini untuk kategori bisa kita tambah sendirilah, di sini juga bisa nambah. Kita cek vendor coba, vendor tuh untuk penjual gitu, aliran dana keluar lah, bisa ke siapa aja itu ya. Kita bisa nambah juga, add new vendor di sini nambah. Nah banking, kita masuk ke account. Untuk account ini sebenarnya juga cuma satu ya, kita bisa banyak, sebanyak-banyak tuh bisa. Sama bikin akun Bank BRI, nanti masuk ke nomor 2 ya. Nomor 1 kan kas, nomor 2 ini gitu, rupiah Bank DIM BRI gitu. Misal opening balance, misal udah ada saldo berapa, pernah 500. Bank punya nggak wajib sih, tinggal diisi juga ini untuk bank address-nya. Terus default account no atau yes. Jadi kalau misal pertama kali per cases apa gitu kan, beli apa gitu, apakah dia jadi default apa enggak? Kalau enggak, kalau yes. Misal enggak ya karena defaultnya pakai cash, berarti ini no aja. Enabled, kalau mau dipakai biar bisa dipakai di sini berarti harus enabled. Kalau di disabled berarti nggak bisa kita pakai gitu, harus kita aktifin dulu. Nah ini udah ya, untuk transaksinya masih 0, transfer juga masih 0. Oke, jadi nanti kalau pilih tanpa pakai cash atau itu pembayaran atau penerimaan itu bisa masuk ke cash atau masuk ke sini ke bank. Jadi udah ada pilihan lain lah. Kalau mau nambah lagi bisa tinggal tambah lagi. Transaction, nah transaction ini gabungan dari payment sama revenues. Jadi revenue sama payment kegabung di sini tuh. Jadi income tuh revenues nama lainnya kan, pendapatan kan income. Maksudnya kesini income tuh ini kan tadi tanggal 11 itu kan diterima pendapatan atas iuran tadi 250.000 itu kita buka mana tuh. Nah ini tanggal 11 Maret kan sekarang, cash masuk deposit diterima barang magang 5 orang 50k. Nah itu kan juga masuk di sini. Tapi expenses kayak ini, pembelian makan minuman, misalnya ini dulu sih. Nah ini masuknya kan ini payment bukan revenue. Nah itu intinya kegabung sih. Untuk di transaction ini gabungan dari revenue sama payment, gabung semua jadi satu. Nah kemungkinan paling banyak tuh di sini daripada report revenue payment. Langsung aja ke sini tinggal add income atau expense, add revenue atau add payment. Sama ini, klik ini terus ini munculnya juga bentuk yang lain. Rekonsiliasi sebenarnya kita nggak perlu lah. Nanti kalau mau reconcile akun bank dengan akun yang ada di buku akuntan, nanti kan di sini rekonsiliasinya. Nah itu report, di sini report. Kalau misalnya kita cek summary expense-nya seberapa, income-nya seberapa, income versus expenses-nya seberapa gitu, laba ruginya berapa, itu kan bisa cek di sini.
itu sih intinya. Lainnya di setting tuh bisa kita nambah banyak tuh ya. Kayak mana tuh, kategori, bisa nambah kategori, bisa nambah currency, misal nggak cuma rupiah itu, atau offline payment bisa juga di sini. Tapi kalau bingung nggak usah di sini, nggak apa-apa ya, pakai yang itu aja. Terus sebenarnya ada cara lebih gampang di shortcutnya. Aku biasanya kalau bikin transaksi itu tinggal klik plus ini ya, klik add revenue, add payment, itu lebih gampang tuh. Ini add piutang, ini add utang. Kalau mau nambah data customer, nambah data vendor atau supplier. Hari ini misal ada beli apa gitu kan, nggak usah ke purchases payment gitu, repot. Atau ke banking terus transaction baru nambah payment gitu kan repot. Bisa klik ini langsung payment, tidak masuk ke add payment, ini otomatis masuk sini kan. Ini udah ada bank. Nah itu nah itu sih. Terus apa lagi? Kayaknya itu doang. Nah itulah intinya untuk pencatatannya. Yang penting kalau besok untuk pencatatan kan biar nggak repot tuh, biasanya kalau aku nyatet pembukuan tuh bukan cuman magang ya, pembukuan di bisnis school yang sekarang sama di pembukuan pribadi untuk duit personal pun tiap hari aku lakuin gitu. Tapi tiap malam sebelum tidur tuh 10:30 atau jam 11 malam aku lakuin pembukuan. Nah misal besok pas KKN gitu kan wajib tuh pembukuan ya, jangan sampai maksudnya ke track gitulah aliran kasnya. Bisa terserah ini mau malam, siang, pagi, terserah, yang penting bisa tercatat. Dan itu kalau bisa dijadwalin aja gitu, misal tiap pagi atau tiap malam gitu, biar nggak repot juga masa tiap beberapa jam ada transaksi masuk ke app, masukin data itu kan repot. Buka laptop itu kan repot. Kalau bisa jadwalin aja gitu waktunya. Terus kalau ada misal jam siang atau sore atau apa, misal ada transaksi tertentu itu bisa dicatat dulu ada install buku kas itu kan ya, berarti nah bisa install di buku kas itu. Mau tiba-tiba ada utang atau apa, tinggal catat di situ dulu. Baru mungkin malamnya baru buka ini buat catat semua transaksi hari itu gitu. Kan enak lah. Oke, sepertinya itu saja. Saya stop.